bayi orang utan di Taman Safari ya. Terus setelah sembuh itu jadi berapa lama? Jadi kita hari ini berkumpul untuk mentranslokasi. Translokasi itu memindahkan ke kampung halamannya. Jadi kan 8 bulan yang lalu ada orang warga negara Rusia itu pulang ke negaranya dengan membawa barang bawaannya termasuk binatang yang dilindungi orangutan yang kita sebut bonbon ini. Ketahuannya dari mana? Ketahuan pada saat dia di screening oleh AFSEC, Aviation Security. Jadi di situ kemudian diinfo kepada kita, baru kita tahu bahwa itu memang benar hidup, orangutan hidup yang tidak boleh dipindahkan kemanapun tanpa dokumen yang lengkap. Nah kebetulan yang bersangkutan tidak punya dokumen sehingga kita tangkap, kira-kira itu. Nah puji Tuhan, alhamdulillah ini binatangnya masih hidup sampai hari ini. Kita titipkan waktu itu ke Taman Safari selama 8 bulan. Perkiraan umur antara 2,5 tahun sampai 3 tahun berdasarkan kondisi gerahamnya, karena kita tidak punya catatan tanggal lahirnya berapa, jadi hanya perkiraan berdasarkan kondisi geraham giginya itu umurnya 2,5 sampai 3 tahun. Nah si bonbon ini jantan kelaminnya, hari ini kita akan pulangkan dia ke Sumatera Utara. Kenapa dipulangkan ke Sumatera Utara? Karena kita sudah tes DNA dulu. Jadi kita pastikan sebetulnya bonbon itu dari mana asalnya. Ada 3 jenis orangutan Sumatera, Amelihi, kemudian Tapanulliensis itu juga ada di Sumatera, dan ketiga itu Kalimantan. Nah, yang si bonbon ini jenis orangutan Sumatera, bukan orangutan Tapanuli. Jadi kita kembalikan ke Sumatera Utara, nanti itu kemudian dimasukkan ke dalam sekolah orangutan, namanya SOCP, Sumatera Orangutan Conservation Program. Itu sekolah orangutan. Ada rumah sakit, ada fasilitas sekolah untuk melepas liarkan. Jadi si bonbon nanti akan dibawa ke sana, diajari bagaimana dia hidup liar. Kalau kemudian oleh guru-guru di sana dinyatakan dia layak untuk bisa hidup di alam liar, dia akan dilepaskan di alam liar. Karena sebaik-baiknya satwa liar adalah yang berada di habitat alamnya, yaitu di alam liar. Namanya juga satwa liar ya, sebaiknya di alam liar. Kira-kira tergantung seberapa umurnya pada saat dia masuk sekolah. Semakin muda dia semakin cepat diadaptasinya untuk bisa hidup di alam liar. Kemudian juga semakin cepat dia bisa memenuhi passing grade tertentu. Biasanya kan indikator utamanya 2. Satu, kemampuan dia untuk membuat sarang, dan kemampuan untuk mengenali mana yang pakan dan mana yang bukan pakan. Biasanya itu. Nah ada juga kecenderungan bahwa betina dia akan lebih cepat prosesnya daripada jantan, walaupun itu juga secara ilmiah belum terbukti bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi lama waktunya untuk habituasi. Kenapa dia lemas? Karena dia diberi obat penenang, obat tidur. Jenisnya saya kurang begitu tahu, tetapi kondisinya adalah dia lemas karena pengaruh obat-obatan. Jadi pada saat barangnya kita temukan kemudian kita bawa ke Taman Safari, memang kondisinya lemas. Pada waktu itu memang dia kurus mungkin bisa jadi karena tidak ada induknya, jadi dia nyusunya mungkin juga bisa jadi kurang sehingga dia kurus. Nah dalam 8 ditemukan sakit itu sakit karena pengaruh obat-obatan itu, Pak. Nah ini hasil evaluasi dari dokter hewan menyatakan bahwa dia memang sudah sehat, layak untuk dibawa pulang ke Sumatera Utara. Bahkan juga sudah teman-teman dari karantina sudah mengeluarkan sertifikat health karantin, sehat dan lolos karantina, sehingga barang ini bisa, satwa liar bonbon ini bisa kita kembalikan nanti malam dengan pesawatnya ke Medan transit di Jakarta, kira-kira sekitar 4-5 jam di Jakarta.